Deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli itu dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi maksudnya adalah kebutuhan peserta didik atau konseli itu tuh dapat dicari, dikumpulkan atau ditelaah berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen yang sebelumnya itu sudah dilakukan. Nah, yang dapat melaksanakan tugas ini adalah guru bimbingan dan konseling. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik dan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didik. Nah, adapun beberapa contoh instrumennya yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan siswa itu ada yang pertama DCM, daftar cek masalah, lalu inventory tugas perkembangan, ITP, alat ungkap masalah, AUM, analisis tugas perkembangan, ATP, dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen siswa. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa asesmen teknik non-tes untuk siswa, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati perilaku siswa atau konseli dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik atau konseli dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Lalu yang ketiga yaitu angket atau disebut juga dengan kuesioner, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh informasi tentang siswa atau konseli dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis, sehingga diperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang diri siswa atau konseli. Lalu yang keempat yaitu sosiometri. Nah, sosiometri merupakan teknik non-tes atau alat pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah atau menganalisis struktur hubungan sosial di antara siswa di dalam kelas atau sekolah. Lalu yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara pemeriksaan terhadap dokumen, misalnya dokumen terhadap riwayat hidup atau autobiografi siswa atau konser. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang masih satu pembahasan dengan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu asesmen siswa. Nah, ada 5 komponen nih dalam asesmen siswa. Yang pertama itu ialah biografi dan autobiografi. Biografi itu ialah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan biasanya mencakup nama orang tersebut, nama orang tuanya, tanggal lahir, alamat, peristiwa penting dan menarik, dan hasil karya orang tersebut. Sedangkan autobiografi atau autobiografi ialah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri tentang diri sendiri untuk mengekspresikan perasaan pribadi yang dirasakan oleh orang tersebut. Selanjutnya ialah AUM atau alat ungkap masalah. Alat ungkap masalah ini tujuannya ialah mengungkap kondisi tertentu dari konseli atau peserta didik. Nah, AUM ini terbagi menjadi dua, yaitu AUM umum dan AUM PTSDL.
Aum umum ini mengungkap masalah-masalah secara umum, sedangkan Aum PTSDL yaitu berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar. Seperti itu. Selanjutnya ialah daftar cek masalah atau DCM, yaitu ialah sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang. Ini tuh menyangkut keadaan pribadi individu seperti sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, dan kondisi rumah serta keluarga dan lain hal sebagainya. Salah satu tujuannya ialah untuk memudahkan individu menemukan masalah yang pernah atau sedang dihadapi, seperti itu. Selanjutnya ialah ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Secara singkatnya, Inventory Tugas Perkembangan ialah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang terakhir ialah analisis tugas perkembangan atau ATP. Nah, ATP ini ialah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk membantu mengolah ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Dengan ATP, identifikasi masalah siswa dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan juga menyenangkan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh asesmen angket sebagai berikut. Dan kemudian dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh asesmen angket. Di sini bisa dilihat bahwa pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Nah, di sini pertama ada butiran angketnya, yaitu saya belum banyak mengenal lingkungan. Kenapa di dalam pribadinya dia belum bisa mengenal lingkungan? Karena suatu saat nanti dia tidak bisa dapat memulai atau beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Mengapa? Karena dia sangat takut kalau suatu saat nanti dia bisa mengalami sifat baik atau buruknya. Jadi dia sangat takut untuk mengenal lingkungan yang baru. Nah, di sini ada saya kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain. Harusnya dalam siswa dia harus bisa mempunyai step by step supaya dia dapat memikirkan jenjang apa yang akan dia capai berikutnya, karir apa yang akan dia dapat berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu saya belum memahami tentang norma cara membangun keluarga. Nah, bisa dilihat jumlah respondennya lebih banyak pribadi, sosial, belajar, karirnya tidak ada. Nah, seterusnya pun begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi hasil angket. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada deskripsi hasil angket. Deskripsi hasil angket adalah penjabaran atau pemberian informasi terhadap data yang sudah kita peroleh melalui asesmen. Nah, pada slide sebelumnya terdapat tabel yang sudah diisi oleh konseli atau peserta didik. Pada tabel tersebut terdapat permasalahan tertinggi, yaitu pada bidang pribadi sebanyak 45,08%. Berikutnya ada permasalahan sosial, yaitu 27,76%, belajar 2,32%, dan karir 9,83%. Dari keempat bidang tersebut, terdapat butir masalah yang paling banyak dialami oleh konseli, yaitu masalah mengenal lingkungan. Terdapat 28 konseli, waktu belajar 27 konseli, dan sikap serta perilaku yang dipilih oleh 26 konseli. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumusan tujuan.
Apa yang dimaksud dengan rumusan tujuan dalam program bimbingan dan konseling? Rumusan tujuan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Maka dari itu, sebelum rumusan tujuan ini dibuat, maka harus ada asesmen terlebih dahulu yang dilakukan guru BK atau konselor kepada peserta didik atau konseli. Lalu, rumusan tujuan ini akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Jadi, yang dimaksud di sini, guru BK atau konselor harus sudah memberikan layanan BK kepada peserta didik atau konseli dan sudah melakukan asesmen sehingga dalam penyusunan rumusan tujuan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan memperhatikan suatu pencapaian dalam bentuk perilaku yang terjadi di peserta didik atau konseli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari rumusan tujuan dalam bidang layanan pribadi dan sosial. Nah, di sini ada contoh dari rumusan tujuan dari bidang layanan pribadi. Nah, di sini rumusan kebutuhan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam deskripsi kebutuhan bahwa ini adalah hasil dari asesmen yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengenai kebutuhan atau permasalahan apa yang dialami atau dimiliki oleh peserta didik berdasarkan dari hasil pengisian asesmen, dari hasil asesmen yang telah dilakukan. Contoh yang pertama ini adalah kemampuan mengelola stres. Misalnya dari hasil asesmen itu menunjukkan bahwa peserta didik ini tidak bisa mengelola stres dengan baik. Dengan begitu, rumusan kebutuhannya dituliskan sebagai kemampuan mengelola stres dengan rumusan tujuan atau perilaku yang diharuskan dikuasai oleh peserta didik setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling adalah peserta didik atau konseli memiliki kemampuan mengelola stres. Nah, yang contoh yang kedua adalah kepercayaan diri yang tinggi. Misalnya dari hasil asesmen itu menunjukkan bahwa peserta didik ini kurang memiliki kepercayaan diri. Dengan begitu, rumusan kebutuhan dituliskan sebagai kepercayaan diri yang tinggi. Dengan rumusan tujuan atau perilaku yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik setelah menerima layanan bimbingan dan konseling adalah peserta didik atau konseli memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu dalam bidang layanan pribadi. Berikutnya ada bidang layanan sosial. Contoh yang pertama ini interaksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Itu rumusan kebutuhannya. Kemudian rumusan tujuannya atau perilaku yang diharuskan dikuasai oleh peserta didik setelah menerima layanan bimbingan dan konseling adalah peserta didik atau konseli mampu berinteraksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik. Nah, misalnya dari hasil asesmen itu menunjukkan bahwa peserta didik ini kurang bisa mengelola emosinya. Dengan begitu, rumusan kebutuhan ini dituliskan sebagai mengelola emosi dengan baik. Nah, rumusan tujuannya atau perilaku yang diharapkan muncul atau dikuasai oleh peserta didik setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling adalah peserta didik memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Nah, itu dalam bidang layanan sosial. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi selanjutnya itu ada bidang layanan belajar. Nah, di mana bidang layanan belajar ini ada beberapa indikator. Yang pertama itu ada indikator rumusan kebutuhan dan yang kedua ada indikator rumusan tujuan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu bidang layanan belajar. Yang pertama itu ada rumusan kebutuhan. Nah, di mana rumusan kebutuhan ini misalnya ada keterampilan belajar sesuai dengan program kayak jurusan-jurusan di sekolah kayak IPA, IPS ataupun bahasa. Nah, itu rumusan tujuannya itu agar peserta didik itu menguasai keterampilan belajar sesuai dengan programnya, entah itu IPA, IPS ataupun bahasa. Nah, lalu yang kedua itu ada rumusan kebutuhan motivasi belajar yang tinggi. Nah, rumusan tujuannya itu agar peserta didik atau konseli
memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dan materi yang saya jelaskan adalah rumusan tujuan karir. Oke, selanjutnya ada layanan karir, yaitu proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengalami pertumbuhan perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengembangan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional ataupun realistis. Berbagai informasi, potensi diri, dan kesempatan yang terjadi di lingkungan hidup sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Konselor bertanggung jawab atas perkembangan karir terhadap peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya ada tabel rumusan tujuan. Di bidang layanan karir, rumusan kebutuhan itu pemahaman mengenai jurusan di perguruan tinggi. Rumusan tujuan, peserta didik konseli memiliki pemahaman mengenai jurusan di perguruan tinggi. Jadi, konselor dapat mengenal memberitahukan informasi beasiswa ke konseli supaya konseli bisa memanfaatkan beasiswa di perguruan tinggi tersebut, ataupun memilih jurusan dengan kemampuan diri atau minat bakat yang sudah diambil untuk berkarir ke masa depannya. Jadi konselor mengarahkan konseli untuk kedepannya kayak gimana gitu, ataupun mau daftar kuliah melalui jalur SBM, SNM, SNMPTN segala macam. Konselor harus bisa membantu konseli untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mengenai jurusan di perguruan tinggi dan masa depan konseli. Selanjutnya ada mengidentifikasi profesi yang sesuai dengan dirinya. Peserta didik mampu mengidentifikasi profesi yang sesuai dengan dirinya, dan konselor harus memiliki pemantapan pemilihan peminatan yang diambil pada peserta didik. Konselor harus memahami hubungan peranan hobi, bakat, dan minat dalam karir masa depan, memiliki perencanaan yang baik. Jadi konselor harus mampu mengetahui konsep diri positif yang tentang karir.